Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Nih gua udah ngebawa iPhone 17 Pro Max yang mana ini lagi masa pre-order di Indonesia dan dalam rangka memeriahkan peluncuran iPhone 17 series di Indonesia, gue pengen bahas casing-casingnya seperti biasa. Ini video rutin setiap tahun gue selalu bikinin, yang mana ini khusus untuk 17 Pro series dulu ya. So langsung aja kita mulai casing-casingnya. Nah, yang pertama ini dia terinspirasi dari koper. Kita lihat di sini ada 4 warna, warna orange, biru, hitam, dan juga silver. Nah, ini case-nya bagian belakangnya tentu aja ini hard case ya, tapi bagian samping-sampingnya ini lentur, jadi akan gampang kalau kita keluar masukin ya, kita buka pasang casingnya. Terus di bagian belakang backdoornya ini seperti yang gue bilang terinspirasi dari koper, ini jadi daya tariknya tersendiri. Terus bump kameranya juga cukup tinggi, harusnya aman melindungi. Di bagian di baliknya di sini ada MagSafe-nya. Terus di bagian tombol kameranya nih, kamera kontrol, dia ada titik-titik pin seperti ini ya. Nah, ini ada tombolnya, nanti kita akan coba apakah enak atau enggak. Terus di sudut-sudutnya juga ada bumpnya masing-masing, bisa kita taruhin lanyard ya harusnya. Di sini juga ada tempat untuk lanyard di sebelah kiri tuh, ada lubangnya. Terus untuk tombol-tombolnya model seperti ini harusnya dia tactile. Kita coba langsung pakein ya. Ini berhubung HP-nya warna silver, kita coba yang warna silver juga. Nah ya, untuk pemasangan ini gampang banget tuh, jadinya seperti ini. Dan untuk kameranya juga aman ya, lebih tinggi daripada modul-modul kameranya. Samping-sampingnya, sudut-sudutnya juga ada pelindungnya, jadi ini harusnya ya aman banget lah ya untuk proteksinya. Nah, kita coba untuk tombolnya. Oh iya benar, tactile banget, tombolnya enak, garing dipencetnya ya, nggak susah. Terus untuk kamera kontrolnya kita coba. Oke, tuh aman ya, nih tuh bisa dengan leluasa tuh, responsif ya, bagus. Terus karena dia punya MagSafe, kita akan coba juga apakah MagSafe-nya kuat, magnetnya tuh, ngecas dan kuat. Nah, nice, mantep ya. Kita coba tuh, bukanya juga gampang ya. Kita coba yang sekarang warna biru tuh, warna biru seperti ini. Oke, birunya biru muda. Terus ini yang warna hitam, enaknya kalau pakai yang silver netral warnanya ya, tuh masuk kemana aja. Ini warna hitamnya seperti ini. Bagian depannya kalau kita lihat agak-agak kayak UAG ya, agak-agak kelihatan kokoh gitu kesannya. Nah, ini yang warna orange tuh, nyala banget ya. Teman-teman pakai seperti ini di luar sana orang pasti akan nengok, wah mantap. Untuk produk yang kedua sebenarnya ini basicnya masih sama desainnya, cuma bedanya ini warnanya, ini tipe secret color. Warnanya dia gradasi, ini ada kuning ke ungu, ada biru ke ungu, ungu ke biru, terus ini hijau sama ungu gitu ya, kurang lebih gitulah ya. Masih sama intinya, cuma satu lagi yang membedakan di bagian dalamnya, di sini tidak ada magnetnya. Kalau yang sebelumnya tuh ada. Nih yang ini kenapa ini nggak ada, cukup disayangkan. Kita akan coba langsung pakai di yang warna paling nyentrik dulu nih ya. Nih kalau teman-teman pakai buat nongkrong bareng teman-teman, udah handphonenya iPhone baru, casingnya begini, waduh, udah jadi siap-siap jadi pusat perhatian ya. Nah, mungkin kalau ada yang tanya ya, apakah bagian belakangnya ini enak dipegangnya? Kalau menurut gua dengan adanya gerinjel-gerinjel kayak gini, enak-enak aja sih, nggak nyaman gitu, malah gripnya berasanya tuh lebih asik ya gitu. Terus tombol-tombolnya juga sama kayak yang tadi ya, tactile, garing. Untuk kamera kontrolnya juga harusnya berfungsi dengan sangat nyaman tuh, mantep ya, bisa. Oke, untuk perlindungannya, proteksinya juga pastinya sama-sama bagus. Terus satu lagi nih, dia ada kayak efek-efek ditempelin, ala-ala tempelin stiker nih ya, yang seperti ini. Terus kita coba warna yang lain nih, tuh kayak ditemplokin stiker gitu. Merek yang kitnya tertutup. Nah, ini ada varian warna-warnanya yang
menyegarkan seperti ini justru akan membuat kita kayak bingung mau milih warnanya yang mana gitu, karena semuanya itu cakep-cakep. Ini yang terakhir. Wah, ini lebih ke cowok juga masuk sih warna yang ini ya. Sebenarnya cowok cewek keempat warnanya ini masuk sih. Casing berikutnya yang ketiga ini tipe sirkuit. Nah, ini adalah casing Yongkit yang selama ini banyak beredar untuk HP-HP Android. Nah, tipenya yang seperti ini bisa dibilang nih casing OG-nya Yongkit ya, yang paling sering kita lihat lah intinya. Nah, ini ada 3 warna, biasanya itu cuma 2 aja, warna grey sama warna biru. Nah, sekarang di iPhone 17 series ada lagi tambahan 1 warna orange. Kenapa dibilang sirkuit? Karena memang tuh teman-teman bisa lihat ini terlihat ala-ala seperti sirkuit yang ada di motherboard. Jadi kesannya tuh kayak techy banget, teknologi banget gitu. Nah, untuk bump kameranya ini sama ya, dibikin menonjol dengan list warna hitam yang bold. Terus untuk bagian dalamnya ini ada magnetnya. Untuk tombol kamera kontrolnya dia tidak ada pinnya, jadi seperti ini aja. Apakah nyaman atau tidak? Yuk langsung aja deh kita cobain. Nah, untuk tombol-tombolnya enak juga, clicky, garing deh. Nah, teman-teman bisa menilai lah dari bunyinya. Terus untuk kamera kontrolnya nih yang gua agak-agak sangsi, apakah enak? Oke, kita coba ya. Oh iya nih, mantep tuh, responsif ya, nggak ada masalah, no problem. Bagian depannya juga ini aman, terlindungi. Terus untuk magnetnya kuat dan ngecas ya. Oke, nice. Sekarang kita akan coba yang warna lain. Ini kan warna grey. Nah, kita coba ini warna biru. Kalau gua sih sukanya biasanya warna grey, lebih apa ya, lebih universal lah, masuk ke berbagai warna handphone. Ini yang warna birunya seperti ini tampilannya. Terus ini yang warna baru, cakep juga nih, warna orange. Tuh. Wah, ini paling cakep sih menurut gua ya. Untuk tahun ini keluar yang warna orange, kelihatan lebih apa ya, lebih outstanding gitu. Casing keempat ini tipenya Luminous Quick Sense. Nah, yang paling membedakan dibanding yang sebelumnya, yang langsung kelihatan adalah bump kameranya nih nggak setinggi yang seri-seri tadi ya, dan juga list hitamnya ini lebih tipis. Untuk tipenya sebenarnya masih sama, bagian backdoor ini keras hard case, bagian sampingnya ini dibikin soft case biar gampang untuk buka pasang casingnya sendiri. Nah, ini tetap ada magnetnya. Terus untuk bagian kamera kontrolnya yang ini dia dibuat bolong, tembus gitu. Yuk kita cobain. Ini lebih ke anak muda banget sih ya. Kita coba yang warnanya ada 3 ya, orange, biru, dan hijau. Kita coba yang orange lebih dulu, pasangnya gampang. Nah, bagian kameranya walaupun lebih tipis tapi sebenarnya masih termasuk aman ya, karena sebenarnya nih yang menarik untuk diperhatikan adalah ini kan casingnya semi transparan ya, bagian sampingnya tuh kelihatan. Ternyata bagian belakangnya, backdoornya itu lumayan tebal tuh, teman-teman bisa ngeliat nggak sih nih? Tuh ya. Tuh, jadi bagian belakangnya itu ada mungkin sekitar 1 cm kali ya. Ini cukup tebal, jadi cukup melindungi handphonenya itu sendiri. Makanya bump kameranya itu walaupun terlihat lebih tipis, tapi dia tetap lebih tinggi dibanding modul kameranya itu sendiri. Nah ya, balik lagi tadi yang gue bilang, kuncinya ada di bagian backdoornya ini dibikin lebih tebal tuh ya. Ini body handphone, nah ini sisaan dari si casing backdoornya. Untuk tombol-tombolnya ini lebih lembut ya, tapi tetap kesannya tetap sama, cuman dia lebih kayak berasa silikonnya lah gitu. Terus untuk kamera kontrolnya kita coba, ini bolong ya tuh. Kalau gue sih lebih suka yang sebelumnya karena ini kan casingnya lumayan tebel ya, tetap kepegang sih, nggak ada masalah gitu ya. Cuman ya agak terhalang aja rasanya gitu ya, karena bagian landainya ini agak sempit
nggak terlalu, biasanya kan dari sini sampai sini tuh ya cukup lebar. Nah ini cukup sempit walaupun tetap aman sih, tetap kepegang. Cuman gua nggak tahu ya kalau teman-teman yang mungkin punya jarinya itu lebih gemoy apakah nyaman atau enggak. Nah itu harus teman-teman ngerasain sendiri enak apa enggaknya. Ini yang warna orange, kita coba yang warna hijau. Warna hijaunya ini juga nggak kalah cakep. Oke, ini ala-ala Harajuku juga ya kelihatannya ya, kayak Jepangan gitu. Nah ini yang warna birunya. BTW fun fact-nya, kenapa ini namanya Luminous Quicksand? Sand itu kan pasir ya. Nah ternyata casing ini kalau kita lihat transparan gitu ya, kena lampu, nih kelihatan nggak sih di sini? Ini tuh ada pasir yang bisa bergerak gitu loh, tuh. Itu warnanya, pasirnya itu bergerak, jadi warna birunya itu dari pasirnya tuh. Gua nggak tahu sih teman-teman bisa ngelihat dengan jelas atau enggak, tapi yang jelas ini ada pasir yang bergerak nih kayak air tuh ya. Oke, jadi ini juga menjadi breakthrough ya untuk sebuah casing. Ya kalau kita lagi boring nunggu orang, misalkan kita bisa bolak-balikin handphone kita tuh ya, kita mainin seperti ini. Cakep. Pokoknya di semuanya warna sama, ini juga bisa. Oke, casing selanjutnya yang kelima ini cuman ada 2 opsi aja. Ini transparan tapi lebih ke smoke ya, smoke transparan warna orange dan juga abu-abu. Yang paling membedakan dibanding yang seri sebelumnya adalah bagian bump kameranya itu nggak ada list hitamnya. Jadi ini menonjol tapi ya transparan aja, juga tonjolannya nggak terlalu tinggi. Terus ini lebih masuknya ke hardcase ya, karena bagian belakangnya backdoornya ini keras, bagian sampingnya juga ini cukup relatif keras ya, dan dia tetap ada magnetnya. Kita akan coba yang warna grey dulu. Oke, oh gampang pasangnya, nggak ada masalah. Wih cakep juga nih ya, buat yang pengen smoke transparan. Nah ini pilihannya. Kenapa enaknya smoke? Karena nggak gampang kelihatan kotor, kena ceplakan jari. Terus untuk kamera kontrolnya mirip sama casing yang pertama tadi ya. Dia sebenarnya ini bukan tombol sih, jadi kayak area kapasitif aja gitu. Yang ini responsif tuh, mantep ya. Kalau gua lebih suka yang seperti ini, jujur lebih enak ya. Terus untuk bump kameranya belakang ini juga harusnya aman ya, bagian depan juga aman. Tuh cakep sih. Nih kita coba yang warna orange. Nah untuk bukanya memang agak sedikit lebih keset dibanding casing-casing yang sebelumnya, karena kan ini memang sampingnya itu agak lebih keras ya. Ini yang warna orange, wih cakep juga loh. Wih lucu. Ini surprisingly menjadi salah satu menjadi favorit gua sih, karena warnanya seger juga. Gimana ya, kelihatannya nggak rame tapi tetap enak dilihat gitu ya. Nice. Nih desainer Yongkit ini memang cukup oke lah ya, mendesain casingnya unik, beda dari yang lain tuh. Dari samping warnanya orange seperti ini, tombol-tombolnya juga kena warna orange, mantep. Casing yang keenam ini ada yang varian leather. Nih buat ya umur 30-40 ke atas nih, bapak-bapak, om-om, boleh dilirik yang ini, kelihatannya lebih dewasa. Jadi walaupun namanya Yongkit, ternyata ada juga yang untuk versi matchernya ya. Nah ini bagian belakangnya nggak sekeras yang sebelum-sebelumnya, mungkin karena pakai leather ya, mungkin walaupun leather sintetis ya, tapi dia nggak sekeras yang casing-casing sebelumnya. Terus bagian sampingnya juga ini elastis. Bump kamera tetap tinggi dengan list warna hitam. Terus untuk bagian kontrol kameranya di sini dia dibuat melandai. Nah ini cukup jauh nih landaiannya, harusnya sih enak ya. Kita langsung coba ini yang warna coklat ya. Kalau kulit memang biasanya paling sering itu warna coklat atau hitam, pasangnya gampang. Tombolnya oh enak nih, tombolnya enak, nggak ada yang nggak enak dari tadi, semuanya mantep. Untuk kamera kontrolnya, wow ini mah enak banget ya.
Tuh lega nih, area landainya itu lega, jadi sama sekali tidak masalah. Walaupun ini tombol bakal jarang dipakai, tapi ya mungkin sesekali dipakai tidak akan merepotkan. Kameranya juga BAM-nya aman banget, depan juga ini aman. Terus feel ya namanya pakai leather ya, ini lembut, enak di tangan. Terus juga nggak gampang kotor. Kalau yang warna coklat, kalau yang warna ini abu-abu terang itu mungkin akan lebih gampang kotor, dan warnanya kurang oke sih kalau menurut gua pribadi ya. Enakan mungkin warna putih kali ya. Oke. Terus ini yang warna hitam. Nah, ini paling netral lah. Nah, gue sih suka yang ini sih, hitam. Ya walaupun kelihatannya jadi basic aja gitu ya. Nggak kelihatan. Kalau ini kan kelihatan nih ada garisnya nih yang abu-abu. Kalau yang ini abu-abu apa hijau sih? Oke, abu-abu ini aman ya. Kalau yang warna hitam ini yang paling basic, yang paling polos. Tapi ya gue cukup suka karena emang feel-nya itu ya teman-teman bisa ngebayangin lah ya. Kalau kita megang bahan leather itu lembut banget di tangan. Casing yang ke berapa nih? Ketujuh ya. Ini salah satu favorit gue juga. Sebelumnya gue nggak pernah tahu kalau Yongkit punya yang model begini. Apakah ini baru atau enggak? Yang jelas ini mirip kayak casing Pitaka, Banks gitu ya, model-model tipis. Terus pakai materialnya kayaknya Kevlar ya. Kita akan coba ini warna coklat ya. Nah ini pakai casing yang tipis seperti ini, kita nggak bisa sembarangan. Jadi kita masukin dari sisi sudut, misalkan kiri dulu, terus yang atas, baru yang bawah. Nah ini feelnya juga enak ya. Kalau teman-teman biasa pakai case mahal, ya pakai Pitaka, pakai Banks itu kan harganya 800.000 sampai dengan 1 juta. Feelnya seperti ini, tuh, tipis ya. Ini proteksinya gua nggak terlalu yakin lah ya, tapi ini ya lebih masuknya ke style case. Bagian tombolnya itu dibikin bolong seperti ini, tuh growak ya. Oke, tapi untuk BAM kameranya aman. Untuk layar sebenarnya agak-agak kurang meyakinkan ya gitu. Tapi yang jelas gue yakin teman-teman pasti pakai anti gores, jadi harusnya masih tetap aman. Jangan nggak pakai anti gores sama sekali. Untuk kamera kontrolnya karena ini dibikin bolong seperti ini, sebenarnya kurang enak, yang ini nggak nyaman. Tuh tangan gua tuh kayak agak kejepit gitu. Nah ini lubangnya sempit nih, jadi pas kita mau pegang tuh gini aja tuh nggak kena, harus agak tekan. Jadi yang ini untuk kamera kontrolnya kurang enak, kurang nyaman. Terus juga di bagian bawahnya nih tuh ada bagian yang sebenarnya agak kurang tertutup tuh di sininya nih gitu. Tapi ya balik lagi namanya juga style case ya. Kita akan coba yang satu lagi. Nah untuk bukanya ini lebih effort daripada casing yang biasa ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Kita sudutnya dulu, kita buka sudut kiri pelan-pelan, terus sudut yang kanan ini harus kena kuku juga sih sebenarnya, biar gampang bukanya tuh. Seperti itu, sudut dulu, habis itu baru tinggal coplok kayak gini. Nah ini yang warna gelapnya kurang lebih seperti ini. Gak usah gua pasang ya, biar nggak repot nanti nyopotnya. Teman-teman bisa memperkirakan kurang lebih tampilan seperti ini. Oh ya BTW dia juga ada magnetnya ya. Jadi walaupun tipis tetap bisa pakai wireless chargingnya. Selanjutnya casing ke-8 ini yang full hard case dan juga full transparan. Nah ini jujur kalau gua pribadi gue bukan tipikal orang yang suka dengan casing hard case terus transparan seperti ini. Kenapa? Karena ini gue yakin akan gampang lecet gitu ya. Namanya juga hard case terus transparan, ini kelihatan banget. Terus untuk BAM kameranya masih khas Yongkit seperti ini, dibikin tebal, ada warna silver dan juga ini warna hitam. Ada 2 warna ya. Transparannya seperti ini. Kita coba yang warna transparan satu aja ya. Gue coba karena ini full hard case, jadi nyopotnya juga agak effort. Jadi kita sampai tadi pasangnya sudut dulu, kiri atas, terus sudut kanan atas, terus kanan bawah, baru kiri bawah. Nah, ya sebenarnya ketika sudah terpasang ini cakep ya. Ini kelihatannya manis, cuman ya kalau kotor nih kayak gini kan kelihatan nih ada debu ya, titik. Di sini kayaknya kurang kelihatan ya. Nah, ini ada debu di dalam. Nah, itu pasti akan kelihatan. Terus juga kalau kita makainya sembarangan, kita sering numpuk handphone atau barang di atas ini juga nggak mungkin akan lama-lama kelihatan lecet-lecet, apalagi kalau kena sinar, kena cahaya. Untuk tombolnya ini enak, oh tombolnya ada tulisannya tuh, ada plus minus tuh, ada garisnya seperti ini ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya nggak ada tuh. Nah ini untuk kamera kontrolnya, ini enak, kamera kontrolnya enak, mantap, nggak ada masalah ya. Untuk tombol-tombolnya juga
enak. Walaupun dia sebenarnya tipikal yang agak mungkin seiring pemakaian agak loncer gitu, agak goyang-goyang tipikalnya nih. Gitu. Tapi ya karena ini casing baru jadi masih aman, tapi seiring pemakaian mungkin akan loncer. Nah, untuk bukanya kita coba ya. Oh, bukanya ini nggak terlalu susah. Jadi bukanya kita sudut dulu, misalkan atas kanan, terus kiri, udah kebuka dua-duanya, tinggal plek. Nah, seperti ini. Nah, kenapa gue bilang tombolnya tadi agak loncer nih? Teman-teman bisa dengar. Tuh ya. Seperti itu. Finally, casing yang terakhir nih ya. Ini juga casing OG-nya Youngkit karena ini yang paling sering ada juga untuk handphone Android. Ini transparan tapi modelnya smoke dan bukan full hard case. Warna putih, orange, biru, dan warna hitam. Nih ya, bagian belakangnya keras, bagian sampingnya masih termasuk tuh, fleksibel. Bump kamera khas Youngkit ya, list warna hitam. Terus ada MagSafe-nya dan bagian kamera kontrolnya dibikin agak melandai sedikit aja. Ini harusnya enak. Kita nggak pakai lama-lama, langsung kita coba yang warna putih. Woi, ini juga kelihatannya cakep ya. Kalau mau yang looks-nya itu sederhana tapi nggak sederhana banget, nah ini cocok untuk dipilih. Untuk tombol sama enak. Terus kamera kontrolnya nice ya. Woi, enak ini, nggak ada masalah. Terus bump kamera juga ini aman banget, bagian depan juga nih oke, aman, nggak ada masalah. MagSafe-nya kita coba deh, tadi beberapa casing nggak kita coba. Nah yang ini kuat banget ya, mantap. Oke ya, ini memberikan efek warna yang transparan tapi nggak gampang kotor karena dia kan modelnya smoke ya, dia warna putih. Terus ini yang warna hitam seperti ini. Terus bukanya juga gampang, no effort. Ini yang warna biru, birunya biru muda seperti ini, seger juga dilihatnya. Terus yang terakhir warna orange. Orange-nya ketemu orange, cakep nih. Oke, jadi itu dia tadi teman-teman ya, casing Youngkit untuk iPhone 17 series terutama 17 Pro. Apakah ada untuk 17R atau 17 base model? Ada beberapa yang ada juga yang enggak. Teman-teman nanti bisa langsung lihat aja melalui link di deskripsi. Yang jelas casing-casing dari Youngkit ini menurut gue ini revolusioner. Semuanya menarik, semuanya protektif. Walaupun ada juga sih satu tadi yang tipis. Jadi sebenarnya serinya ini lengkap dan beda, unik-unik dibanding casing-casing yang lain. Dan gue suka banget sama pilihan-pilihan warnanya, ini benar-benar mentereng, benar-benar outstanding, menyala. Dan ada juga varian warna orange-nya. Dan satu lagi, harganya setahu gue ini harusnya cukup terjangkau ya. Jadi rata-rata harganya itu 300.000, 400.000, paling mentok 500.000. Kayaknya nggak ada yang sampai di atas 600.000. Mana yang teman-teman suka boleh komen di bawah.